Selamat malam. Selamat datang di Paroki Keluarga Kudus Cibinong untuk para tamu undangan. Secara wanita, Bunda Sabda yang menjadi manusia, perawan tersuci Maria, Santa Ana, kami serahkan segala satu saksi kami, wanita Katolik RI Indonesia di Roma. Berilah kami para anggota semangat agar selalu siap. Wanita Katolik berjuang berkorban, membela gereja, negara, dan bangsa, selalu berusaha sepenuh jiwa mengembangkan obat suci bercahaya. Wanita Katolik se-Indonesia serta menghibur daya teragam menyusun dunia jiwa dan raga selalu bahagia. Wanita Katolik inti keluarga, mendidik putera dan cita negara, berjaya membentuk dunia sejahtera, cita-cita kemakmuran Indonesia. Wanita Katolik se-Indonesia serta menghibur daya teragam menyusun dunia terdosa, jiwa dan raga selalu bahagia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Selamat malam Bapak Ibu-ibu semuanya. Ya. Kalian tuh pelindungnya Santa Ana ya? Iya. Pantesan banyak yang namanya Ana. Pasaran. Ya. Saya baru dapat susunan lagu Mazmur 117. Mazmur nggak boleh diganti dengan teks lain, harus di karena misa ya. Karena misa dibaca saja. Ya, gitu. Jadi ibu-ibu sekalian, hari ini kita bersama-sama akan mensyukuri kebersamaan kita yang sudah dilalui oleh kepengurusan yang lalu, dan sekaligus kita memohon Roh Kudus hadir dalam kepengurusan yang baru, dan sekaligus saudari-saudari kita ini akan dilantik di hadapan kita. Kita menjadi saksi bagaimana mereka adalah orang-orang yang telah dipilih Allah melalui ibu-ibu sekalian. Dan dengan pelantikan ini memang secara formal penugasan mereka akan dimulai secara resmi. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, mari kita mempersiapkan diri dalam pelayanan Ekaristi ini.
Kita memohon pengampunan dari Allah agar kita layak dan pantas di hadapan-Nya. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Allah Bapa sumber keselamatan, oleh pewartaan Santo Fransiskus Xaverius, banyak bangsa semakin mengenalmu. Kobarkanlah hati umat beriman dengan semangat iman orang kudusmu ini, dan gembirakanlah gereja kudus dengan tunas-tunas yang tumbuh subur di mana-mana. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memudahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Seandainya aku melakukan pemberitaan itu atas kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan atas kehendakku sendiri, pemberitaan itu merupakan tugas yang ditanggungan Allah kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa imbalan, dan bahwa aku tidak menuntut hakku sebagai pemberita Injil. Sesungguhnya aku bukan hamba siapapun. Meskipun begitu, aku menjadikan diriku hamba semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin aku memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan
dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun laut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Sabda Tuhan. Yesus sampai di sini. Hati seorang pewarta dibakar oleh semangat, ya, dibakar oleh semangat untuk mewartakan dan menyelamatkan jiwa-jiwa, walaupun satu jiwa yang tersesat diselamatkan. Jadi dari pernyataan ini ingin menyampaikan atau ingin mengajak kita semua, mengundang kita untuk membantu menolong saudara-saudari kita yang tersesat jiwanya, tersesat oleh rasa benci, rasa dendam, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Kita hadir untuk menolong mereka keluar dari situasi seperti itu. Jadi kita hadir untuk menyelamatkan jiwanya yang tersesat karena dikuasai oleh nafsu, dendam, iri hati. Dengan kita menyelamatkan mereka, berarti kita menyelamatkan jiwanya untuk masuk ke surga. Karena memang concern dari Santo Fransiskus Xaverius itu adalah jiwa-jiwa. Jadi kita juga termasuk jiwa-jiwa. Kalau
Kalau para ibu di sini mengalami atau mempunyai sahabat, teman, saudara yang mengalami kesesatan dalam jiwa, kita tolong, justru jangan kita singkirkan. Karena kalau kita membiarkan jiwa itu terus tersesat, maka dia tidak akan diselamatkan. Walaupun hanya satu, nggak harus semuanya. Ini paroki ini jumlahnya 10.300. Kita bagi 4, berarti berapa? 3.000-an. Ya, 2.000 atau 2,5 ya. Ya, 2.500-an itu adalah perempuan, anggap aja lah. Karena kan biasanya satu kakak itu dipunya 4. Anggap saja perempuannya itu ada 2.500. Di sini anggotanya berapa, Bu? Retno? 200-an. Berarti masih ada sekitar 2.000-an, 2.200-an. Ya, ya itu enggak mungkin. Itu kan masih sudah dianggap bukan kategori anak ya, sudah dewasa. Ya, berarti masih ada 2.000-an yang belum kita selamatkan. Berarti apa yang menjadi motivasi kita atau spirit kita untuk membantu mereka, untuk menyelamatkan mereka melalui organisasi ini? Organisasi Wanita Katolik RI adalah kendaraan yang bagi ibu semua itu adalah kendaraan yang baik, kendaraan yang bagus, mulus, tokcer, ya, untuk sampai itu ke surga. Ya, itu kan menurut kalian. Bahkan kalau saya enggak, padahal walaupun juga udah dicukur-cukur juga tetap aja saya bukan perempuan, gitu kan. Itu buat ibu-ibu semua. Ini mereka itu sebagai kendaraan yang bagus, yang tokcer, yang hebat, kuat untuk sampai ke surga. Ya untuk apa kalau kendaraan itu tidak akan membawa kita kepada tujuan kita, tujuan iman kita, untuk apa? Ya kan? Ibu-ibu pengen pergi misalnya ke Bogor, punya kendaraan, tetapi kendaraan itu tidak membawa ibu sampai ke Bogor. Ya ngapain mobil itu ada? Maunya mampir ke mall aja atau ke kuburan, maunya ke Bogor, tapi malah ke Pondok Raja. Ya kan? Ini itu kan menyesatkan, ya kan? Ibu-ibu yakin kan nih maka ini sebagai organisasi yang tidak menyesatkan? Nah, iya, harus percaya. Nah sekarang bagaimana untuk mempromosikan Wanita Katolik RI ini kepada orang lain? Itu bahwa kendaraan yang ibu pakai itu adalah kendaraan yang tepat untuk membawa mereka kepada surga, ketujuan iman mereka, yaitu maka harus ya dipoles atau harus diperbaiki kendaraan, dirawat dengan baik. Kan kita juga akan was-was kalau kita pergi ke suatu tempat, kalau kendaraannya udah bunyi mesinnya jadi was-was toh. Kita pasti ingin mendengar suara mesinnya tuh halus. Apalagi kalau mobil listrik sekarang nyaris tidak terdengar, ya kan? Artinya organisasi ini harus benar-benar nyaris tidak terdengar kejelekannya, suara bisingnya.
perempuan itu nggak cerewet gitu loh. Ya kalau cerewetnya bagus ya, tapi kalau cerewetnya berebut gitu. Yang terhormat Romo Marcelius Tuan Wiharjanto selaku pastor penasehat rohani, yang kami hormati Ketua Presidium Wanita Katolik RI, Dewan Pengurus Daerah Uskupan Bogor, Ibu Bernadetta Yudarini, HP bersama jajarannya. Yang kami hormati perwakilan Dewan Pastoral Paroki Keluarga Kudus Cibinong, serta yang kami kasihi teman-teman ibu-ibu wanita Katolik Republik Indonesia secabang Keluarga Kudus Cibinong. Salam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita mengucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat dan kasih-Nya kita sampai pada fase pelantikan pengurus cabang dan ketua ranting masa bakti 2025 sampai dengan 2028. Pada malam hari ini telah tersusun kepengurusan wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Cabang Keluarga Kudus Cibinong, dan ketua ranting di wilayah kerja untuk masa bakti 2025 sampai dengan 2028. Untuk itu, kami Teresia Purwati dan Anastasia Wijayanti selaku pimpinan wanita Katolik Republik Indonesia cabang Keluarga Kudus Cibinong hendak melantik personil yang akan menduduki jabatan dalam kepengurusan masa bakti 2025 sampai dengan 2028 dengan pembacaan skep. Surat keputusan nomor skep _01 _DPC strip KKC _12 Romawi _2025 tentang pengangkatan dalam jabatan pengurus wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Keluarga Kudus Cibinong. Pimpinan wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Keluarga Kudus Cibinong menimbang 1. Bahwa eksistensi wanita Katolik Republik Indonesia dalam masyarakat dan gereja perlu dipertahankan. 2. Bahwa perlu dikeluarkan surat keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan pengurus Dewan Pengurus Cabang Keluarga Kudus Cibinong agar dapat segera melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan mantap. Mengingat 1. Anggaran Dasar Wanita Katolik Republik Indonesia tahun 2023 Bab 4 tentang organisasi Pasal 10 tentang kepengurusan. 2. Anggaran Rumah Tangga Wanita Katolik Republik Indonesia tahun 2023 Bab 4 tentang organisasi Pasal 8 tentang tugas kewajiban dan wewenang Dewan Pengurus Cabang, Pasal 11 tentang pengurus inti dan Pasal 13 tentang pengurus lengkap. Memperhatikan rapat pimpinan Dewan Pengurus Cabang Keluarga Kudus Cibinong tanggal 19 Oktober 2025 tentang penyusunan pengurus lengkap. Memutuskan menetapkan 1. Mengangkat ibu-ibu yang namanya tercantum dalam lajur 2 dalam jabatan sesuai dengan lajur 4 dalam lampiran surat keputusan ini. 2. Menugaskan kepada pengurus yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk dapat melaksanakan tugas sesuai bidangnya masing-masing dengan sebaik-baiknya. 3. Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat keputusan ini untuk masa bakti 2025
sampai dengan 2028 apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan seperlunya. Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 3 Desember 2025, Pimpinan Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Cabang Keluarga Kudus Cibinong, Ketua Teresia Retnopurwati. Keputusan nomor skep _01 DPC KKC _12 Romawi _2025 tentang pengangkatan dalam jabatan pengurus wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Keluarga Kudus Cibinong. Pimpinan Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Keluarga Kudus Cibinong menikam bahwa eksistensi wanita Katolik Republik Indonesia dalam masyarakat dan gereja perlu tetap dipertahankan. 2. Bahwa perlu dikeluarkan surat keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan pengurus Dewan Pengurus Cabang Keluarga Kudus Cibinong agar dapat segera melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan mantap. Mengingat 1. Anggaran Dasar Wanita Katolik Republik Indonesia tahun 2023 tentang tugas, kewajiban, dan kewenangan Dewan Pengurus Cabang, Pasal 11 tentang pengurus inti dan Pasal 13 tentang pengurus lengkap. Memperhatikan rapat pimpinan Dewan Pengurus Cabang dan Dewan Pengurus Ranting tentang penyusunan pengurus lengkap. Memutuskan menetapkan 1. Menetapkan ibu-ibu yang namanya tercantum dalam baris kedua dalam jabatan sesuai dengan dasar 4 dalam lampiran surat keputusan ini. 2. Menugaskan pada pengurus yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk dapat melaksanakan tugas sesuai bidangnya masing-masing dengan sebaik-baiknya. 3. Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat keputusan untuk masa bakti 2025 sampai dengan 2028. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan seperlunya. Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 3 Desember 2025. Pimpinan Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Keluarga Kudus Cibinong. Dewan Pengurus Cabang Keluarga Kudus Cibinong masa bakti 2025 sampai dengan 2028. Dewan Pengurus Cabang Keluarga Kudus Cibinong masa bakti 2025-2028. Kami, pengurus wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Keluarga Kudus Cibinong, Pengurus Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Keluarga Kudus Cibinong, sadar akan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota gereja dan sebagai anggota masyarakat, berjanji untuk 1. Melaksanakan tugas kepengurusan Wanita Katolik Republik Indonesia menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ditetapkan Kongres dan rencana kerja yang ditetapkan Kongres. 2. Senantiasa berusaha membela harkat dan martabat manusia khususnya perempuan
anggota. dan berusaha meningkatkan kualitas anggota. Dilandasi nilai-nilai Injili dan ajaran sosial gereja. Dilandasi nilai-nilai Injili dan ajaran sosial gereja. 3. Menjaga persatuan dan kerjasama Menjaga persatuan dan kerjasama di dalam maupun di luar organisasi di dalam maupun di luar organisasi sesuai kebijakan Wanita Katolik Republik Indonesia sesuai kebijakan Wanita Katolik Republik Indonesia dengan penuh tanggung jawab. dengan penuh tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa Semoga Tuhan Yang Maha Esa membimbing dan memberkati kita sekalian membimbing dan memberkati kita sekalian dalam mewujudkan cita-cita Wanita Katolik Republik Indonesia. Wanita Katolik Republik Indonesia. Terima kasih. Silakan. Garis miring 2025 tentang pengurus ranting Santo Immanuel. Skep 05 garis miring DPC strip KKC garis miring 12 Romawi garis miring 2025 tentang pengurus ranting Santo Fransiskus Assisi. Skep 06 garis miring DPC strip KKC garis miring 12 Romawi garis miring 2025 tentang pengurus ranting Santa Lucia. Skep 07 garis miring DPC strip KKC garis miring 12 Romawi garis miring 2025 tentang pengurus ranting Santa Maria Bunda Allah. Skep 08 garis miring DPC strip KKC garis miring 12 Romawi garis miring 2025 tentang pengurus ranting Santa Maria Goretti. Skep 09 garis miring DPC strip KKC garis miring 12 Romawi garis miring 2025 tentang pengurus ranting Santa Skep 10 garis miring DPC garis strip KKC garis miring 12 Romawi garis miring 2025 tentang pengurus ranting Santo Simon. Skep 11 garis miring DPC strip KKC garis miring 12 Romawi garis miring 2025 tentang pengurus ranting Santo Vincentius. Skep 12 garis miring DPC strip KKC ranting Agatha Santa Agatha. Helena Sri Hartini Ketua Ranting. Agustina Wahyu Handayani Bendahara 1. FX Nur Agus S Bidang Kesra Bendahara 2. Florencia Rita Purbatin Bidang Kesra. Rita Utoyo Bidang Pendidikan. Dari ranting Agustinus Rosalia Triusiantini Ketua Ranting. Florentina Winarsi Wakil Ketua Ranting. Maria Anasonya Darmi Sekretaris. Eleonora Apriliana Puji Rahayu Bendahara. Maria Magdalena Kamira Bidang Pendidikan. Christine Purwanti Bidang Kesra. Lina Wijayanti Bidang Kesra. Maria Kristiana Yeti Hari Retnani Anggota. Laurencia Eris Darmawi Bidang Usaha. Dari ranting Santo Fransiskus
anggota. Valentina Nini Suprihatin, bidang liturgi. Cecilia Erdiana, bidang usaha. Ana Mening, bidang usaha. Ana Sudarmiati, anggota. Cecilia Siswanti, KM, sekretaris. Vicensia Netisun, bendahara. Anastasia Astuti, bidang organisasi. Francisca Margarita, bidang pendidikan. Lucia Jenny, bidang kesra. Maria Magdalena Hartati, bidang usaha. Reni Rinawati, bidang humas. Dari Ranting Santo Simon, Makrisna Jenny Setiawati, ketua ranting. Anastasia Wijayanti, anggota. Matilde Yengin, sekretaris. Maria Goretti Sukini, bendahara koperasi. Cecilia Sugian, bendahara iuran anggota Wanita Katolik Republik Indonesia. Kristina Tugian, bendahara dana sosial. Bernadetta Sumiati, bendahara arisan. Katarina Nini Purwanti, bidang organisasi. Florentina Sulastri, bidang pendidikan. Lucilla Dwi Astuti, bidang kesra. Vincentia Barekwitin, bidang kesra. Antonia Suherniani, bidang humas. Rosalia Tumiati, anggota. Cicilia Titi Suprihatin, bidang usaha. Ranting Santo Vicensius. Teresia Yuyunwe, ketua ranting. Benedikta Vika Prasetyawati, sekretaris. Elizabeth Enda Tri Andajani, bendahara. Dari ranting Santa Lucia, Maria M. Ragel Lalitoda, ketua ranting. Hanya satu. Baik, saya lanjut kembali ya Ibu. Ranting Louis, ini ranting terbaru Ibu Yuda. Teresia Sri Kusmiati, ketua ranting. Bernadette Amelia, sekretaris. Maria Frances Susiani R. Simanjuntak, bendahara 1. Maria Immaculata Minaria Sirait, bendahara 2. Kami, pengurus Wanita Katolik Republik Indonesia, ranting Santa Agatha. Kami pengurus Wanita Katolik Republik Indonesia, ranting Santa Agatha. Kami, pengurus Wanita Katolik Republik Indonesia, ranting Santo Agustinus. Kami, pengurus Wanita Katolik Republik Indonesia, ranting Santo Agustinus. Kami, pengurus Wanita Katolik Republik Indonesia, ranting Immanuel. Kami, pengurus Wanita Katolik Republik Indonesia, ranting cabang Dewan Pengurus ranting. Kami, pengurus Wanita
Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudari sebagai pengurus Wanita Katolik Republik Indonesia cabang maupun ranting, dan semoga Allah senantiasa mendampingi saudari sekalian, Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat bekerja bagi teman-teman yang baru saja dilantik dan diberkati Romo. Tuhan memberkati. Amin. Para uskup dan para imam, kami berdoa agar Bapak Paus, para uskup, imam, dan semua pelayan gereja senantiasa dikuatkan imannya, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, serta kebijaksanaan untuk memimpin gereja dengan setia. Dampingilah mereka dalam setiap karya dan pelayanan, agar semakin banyak orang merasakan dan menemukan Engkau melalui karya dan pelayanan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pengurus cabang dan ranting Wanita Katolik RI Keluarga Kudus Cibinong yang pada hari ini dilantik, ya Bapa, berkatilah para pengurus yang baru ini. Anugerahkanlah mereka hikmat dan keberanian untuk menjalankan tugas pelayanan yang dipercayakan pada mereka dengan rendah hati dan tulus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga Bapa yang Maha Murah mencurahkan semangat Yesus Kristus Putra-Mu dalam diri kami, agar kami dapat saling membantu dalam mengusahakan kemajuan dan perkembangan umat di paroki ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah yang Maha Pengasih, dengarkanlah permohonan kami. Semoga kami belajar sabar dan rela berkorban bagi sesama, serta rela melayani sesama kami dengan tulus, seperti teladan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berdoa saudara-saudariku supaya kesembahanku dan kesembahanmu dengan kata Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan yang kami One
pantas dan bersama kita kami menghormati uang-uang yang dijanjikan kepada para pengantin demi Kristus Tuhan. Saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang baru saja dilantik. Jadi hari ini sah sudah harus berkarya di Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Keluarga Kudus Cibinong. Memang tidak mudah mencari pengurus karena tadi Romo bilang harus sabar, rela berkorban, itu modal untuk menjadi pengurus. Pengurus itu tugasnya utamanya adalah membantu pimpinannya. Jadi jangan menjadi oposisi, nanti programnya nggak bisa jalan. Tapi harus ikut apa yang dikatakan oleh pimpinannya kalau itu benar. Kalau itu keliru diingatkan, begitu. Karena kemajuan dari suatu cabang atau jalannya program ini harus sedia sekata. Jadi nggak ribut di dalam. Kalau tidak, programnya tidak bisa jalan. Untuk Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Keluarga Kudus Cibinong ini sebenarnya luar biasa. Bukan sebenarnya, memang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena cabang-cabang yang ada di Dekan Utara itu mulanya berinduk di Cibinong. Begitu yang saya ingat. Terutama yang saya ingat Dewan Pengurus Cabang Santo Markus itu berinduk di Cibinong. Yang lainnya saya pikir juga ketika Ibu lihat kita akan menulis kronik. Jadi sejarahnya di situ, Bu Ana juga. Sejarahnya di situ. Jadi artinya apa? Kalau semua cabang di Dekan Utaranya itu berinduk ke Dewan Pengurus Cabang Keluarga Kudus Cibinong, artinya cabang ini menjadi panutan tolak ukur dari jalannya cabang-cabang di Dekan Utara yang dulunya berinduk di Cibinong. Oleh karena itu, karena menjadi contoh perlu menjadi lebih baik, jadi lebih baik dari yang lain dan semakin baik. Sesuatu itu memang ada pasal surutnya, namun perlu disemangati dan dijadikan sebagai suatu cita-cita untuk menjadi lebih baik. Begitu menurut saya. Jadi sekali lagi selamat kepada para pengurus, selamat berkarya, bukan bekerja tapi berkarya. Berkarya kita sama-sama menjalankan program-program ini demi anggotanya juga dan juga demi masyarakat sekitar. Sekali lagi terima kasih dan selamat berkarya. Terima kasih. Nanti setelah perayaan Ekaristi mohon kesediaan Romo untuk foto bersama dengan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara